dia digempur dengan kutukan setiap hari. Bisa dibayangkan tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema, kamu betul-betul sakit hati sampai dendam kepada mantan, mantan bisa gila betulan. Ya, mungkin ada yang bisa menerima dikhianati oleh mantannya, tapi mungkin banyak juga orang yang betul-betul kecewa, sakit hati, dan terus menyimpan dendam kemarahan di dalam hatinya. Dan itu semuanya manusiawi. Ya. Nah, pertanyaannya, apa dampaknya kepada mantan ketika kita tidak bisa melupakan pengkhianatannya? Kita masih terus mengingat pengkhianatannya itu setiap hari, setiap saat, dan itu memunculkan rasa marah, bahkan rasa dendam kepada mantan. Maka apa dampaknya untuk dia? Dampaknya sangat luar biasa. Bahkan kemarahan kita itu tadi akan bisa membuat dia jadi gila betulan. Nah, tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa ya, adik-adik yang baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Alhamdulillah kita sudah mencapai 100.000 subscriber ya. Dukung terus ya, semoga bisa segera mencapai 1 juta subscriber ya. Amin. Dan semoga ilmunya dari channel ini tetap dan terus bermanfaat. Amin. Kenapa mantan bisa sampai gila? Karena kita marah. Yang pertama, ya, ketika kita marah, tapi kita diam, wah itu orang marah dalam diam itu sebenarnya mengerikan. Orang marah, pakai omong-omongan, ya sudah, emosinya akan tersalurkan, ya, selesai dia marah-marah, selesai. Ya, saya juga sering tuh marahi anak-anak ya. Kenapa saya marah? Ya karena saya sayang kepada mereka, ya. Jadi ya namanya anak-anak kan, apalagi anak-anak muda nih ya, usia sedang semangat-semangatnya gitu kan. Tetapi kan apapun kita yang orang tua ini kan punya pengalaman yang lebih banyak. Nah, karena itu kan kita ngerem mereka. Ya, kalau mereka itu kan anak muda tuh ngegas terus tuh. Nah, orang tua itu tugasnya untuk ngerem. Dan caranya mungkin dinasehati. Dinasehati kemudian 1, 2, 3 kali ya, kemudian dimarahi. Ya, tapi selesai marah ya selesai. Nah, tetapi ketika orang itu dia tidak marah ya, artinya tidak pakai omong-omongan kemarahan itu tadi, orang marah dalam diam itu dahsyat. Kenapa? Karena dia kelihatannya aja diam tuh, tapi hatinya ya terus tuh mengeluarkan kutukan-kutukan. Kelihatannya diam. Misal nih ya, ada bos nih. Dia marahi anak buahnya. Kamu begini, kamu begitu, dan seterusnya ya. Tentu anak buahnya tidak berani kan untuk menjawab, untuk membalas kemarahan bosnya tadi. Berani jawab, bisa kena PHK kan. Zaman sekarang nyari pekerjaan sulit. Ya diterima saja. Tapi hatinya yang membalas tuh dengan mengeluarkan doa-doa yang buruk dan kutukan-kutukan. Dan orang yang terzolimi itu,
doanya, kutukannya, itu dahsyatnya luar biasa. Karena orang yang terzolimi, misal mantan itu kan menzolimi kita, memanfaatkan kita, duit habis, dia mencampakkan kita. Bahkan ternyata setelah itu kita tahu, saat masih bersama kita pun, uang dari kita, tapi dia pakai foya-foya bersama orang ketiga yang sudah dia prospek saat itu dan sekarang bersama dia itu. Wah, itu kan kita jadi sakit hati betul ya. Kita kecewa betul dengan pengkhianatan dia dan kezoliman dia. Dan itulah yang kemudian akan membuat kita tidak pernah berhenti mengutuk dia. Orang yang terzolimi, mereka itu dekat sekali dengan Allah. Wattaqi da'watal mazlum, fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah dengan doa orang yang terzolimi, karena sesungguhnya tidak ada hijab, tidak ada pembatas antara dia dengan Allah. Bisikan hatinya Allah langsung dengarkan. Itu kenapa doa orang yang terzolimi itu kekuatannya luar biasa. Coba bayangkan tuh, kalau dia mengutuk mantannya setiap hari, setiap saat, babak belur tuh mantannya, berantakan semua. Ya, hancur-hancuran ya. Karena kutukannya ini tadi. Apa yang jadi kutukannya? Dia tidak ikhlas. Dia cuma dimanfaatkan. Ya. Uangnya habis, dia dicampakkan. Maka karena dia tidak ikhlas, dia mengutuk mantannya agar bangkrut. Mantannya cuma memanfaatkan dia. Ya, untuk bayar SPP kuliah, untuk pakai kendaraannya, ya kuliah segala macam dan seterusnya. Dia merasa cuma dimanfaatkan. Nah, maka dia akan mengutuk balik mantannya. Sehingga biarpun mantannya jadi sarjana ya, dan seterusnya, itu tidak membawa keberkahan apapun. Kenapa? Ya, karena tadi kan cara dia mencari uang ini, mencari rezeki ini pun sebenarnya ini sudah cara yang batil ya. Sudah cara yang berdosa ini. Memakan harta orang lain yang punya harta ini tidak ikhlas. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili. Ya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili. Itu. Ya, ini sudah jalannya batil nih. Artinya mantan yang memanfaatkan itu berdosa tuh. Nah, dosanya itulah yang kemudian menjadikan pencapaiannya itu tidak berkah. Biarpun kuliahnya beres, biarpun dia dapat pekerjaan yang bagus, tapi tidak berkah. Ya, sehingga pengeluarannya akan terus lebih besar daripada pendapatannya. Sehingga tidak ada kemajuan. Karena dosa-dosa ini tadi menghalangi rezekinya. Innal abda la yuhramur rizqa bizambi yusibuhu. Sesungguhnya seorang hamba terhalang dari rezekinya karena dosa-dosanya. Ya. Nah, bayangkan tuh ya, orang sudah berpikir, wah ini sudah sarjana nih, punya pekerjaan hebat nih, bakal kaya nih. Tapi ternyata tidak ada yang dia dapatkan dari situ. Ya. Pekerjaannya, karirnya bukannya mengalami kemajuan pesat, tapi malah mengalami kemunduran. Nah, gimana tuh orang tidak stres? Ditambah lagi kutukannya tadi. Tidak berkah, bangkrut,
pengangguran, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan apa yang menjadi kutukannya tadi, itu kan akan terjadi. Jadi satu, rezekinya terhalang otomatis karena dosa-dosanya yang cuman memanfaatkan. Yang kedua, dia digempur dengan kutukan setiap hari. Bisa dibayangkan tuh. Orang yang sudah menjadi tumpuan harapan, kebanggaan, ya, orang tuanya, bakal kaya, bakal begini, bakal begitu, tapi ternyata dia akan mulai merasakan, ya, bekerja di tempat yang bagus, di PHK. Ya, setelah itu sulit mencari pekerjaan, sehingga gelar sarjananya tadi menjadi sia-sia. Ya, tidak punya apa-apa, usia terus menua, dan seterusnya. Nah, itu bisa membuat orang stres, depresi, frustasi. Ditambah lagi, pada sisi yang lain, nah, dia melihat orang yang marah itu punya energi yang sangat besar. Ya, selain berdoa tadi, dia jadi lebih semangat tuh bekerja. Dia pengen menunjukkan, menyesal tidak memilih dia, menyesal sudah mengkhianati dia. Oh, itu energi orang marah. Semangat dia bekerja. Sehingga memang orang-orang yang biasanya dikhianati itu bisa sukses. Ya, karena energinya double. Kalau kita bekerja ya bekerja aja, tapi kalau orang bekerja itu ya untuk menunjukkan sesuatu, wah, itu tenaganya lebih besar. Apa yang terjadi pada diri mantan ketika melihat kita bahagia, melihat kita sekarang berjaya, melihat kita jauh lebih banyak duitnya daripada ketika masih bersama dia dulu. Dia melihat bahwa kita sangat populer, follower kita di media sosial puluhan ribu, ratusan ribu, dan seterusnya. Mantan jadi iri, ya, dan orang yang banyak penyakit hatinya ditambah stres dan seterusnya tadi bisa sampai gila betulan. Orang yang hasad. Intam saskum hasanatun tasukhum wa intusibukum syai'atu yafrahu biha. Ketika kamu mendapatkan kebaikan, maka mereka bersedih hati. Tapi jika kamu mendapatkan kesusahan, maka mereka bergembira karenanya. Nah, mantan melihat kita sukses, mapan, dan seterusnya, stres dia. Ya, jadi ketika kita tidak ridho, tidak ikhlas, sakit hati, terus marah kepada mantan, nah itu bisa membuat mantan sampai gila betulan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.